Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan tauhid dengan menggunakan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan topik yang akan kita pelajari pada malam hari ini, babu minasyirki ay yastaghisa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab yang membahas perbuatan syirik yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Di dalam buku yang kita pelajari, Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, disebutkan surah Yunus ayat 106 dan 107. Kita mulai belajar pada ayat 106 surah Yunus. Fala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Wa la tad'u min dunillah, janganlah engkau sembah selain Allah. Di dalam ayat ini terdapat kalimat la tad'u, yasmulu mausulun yasmulu kullu mad'u min dunillah. Ini menunjukkan sebuah larangan, karena dalam ayat ini awal kalimat wala dan janganlah ini menunjukkan larangan untuk berdoa, memohon kepada selain Allah. Kata kerja ini la tad'u itu mencakup semua bentuk doa dan permohonan yang ditujukan kepada selain Allah, maka itu dihukumi asyirku akbar, syirik besar. La tad'u min dunillah ma la yanfa'uka, dan tidak memberikan mudarat kepadamu, suatu bahaya, suatu kemanfaatan. Ma la yanfa'uka, tidak memberi manfaat kepadamu, karena sesembahan selain Allah itu tidak mungkin akan memberikan suatu manfaat. Ma la yanfa'uka, di dalam ayat ini ada kalimat ma la yanfa'u.
Ma ismu mausul yasmulu kullu mad'u min dunillah. Ma itu artinya dalam bahasa Indonesia apa atau siapa. Yang dimaksud isim mausul, menunjukkan atau mencakup segala sesuatu, baik itu berhala atau orang yang sudah meninggal, atau jin, atau pohon-pohonan yang disembah, atau batu besar, atau yang lainnya, dimintai untuk pertolongan. Ma itu mencakup seluruh sesembahan selain Allah. La yanfa', tidak mungkin bisa memberi suatu manfaat. Wala yadurruk, dan tidak bisa memberi suatu bahaya. Fa'in fa'alta, apabila dirimu itu melakukan perbuatan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam, menyembah jin, menyembah berhala, mengirim bunga ke perapatan atau yang lainnya, fa innaka idza minadh dhalimin. Adh-dhalimin, sesungguhnya kamu itu termasuk orang yang berbuat zalim. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan itu termasuk orang yang melakukan perbuatan kezaliman. As-sarhul ijmali. Ini Mas Hamdannya izin, nggak bisa, dia tadi dah WA. Ya. Ini PPT-nya mau saya kirim di grup. Kalau nggak ada wifi saya nggak bisa. Harus ada wifi. Di rumah pakainya wifi. As-sarhul ijmali. Yanhallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah nabiyahu Muhammad wa nahyu li jami'il ummah an ibadati was su'ali kullu ma siwallah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 106 ini melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan larangan ini berlaku untuk seluruh umat. Jadi Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad bahwasannya larangan la tad'u, jangan meminta pertolongan atau jangan berdoa kepada selain Allah itu seluruh umat. Was-su'ali kulli ma siwallah, permintaan yang ditujukan kepada selain Allah itu merupakan perbuatan asyirku akbar, syirik besar. Lianna kullu ma siwallah la yamliku li ahadin naf'an, karena segala sesuatu yang ditujukan kepada selain Allah itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan suatu manfaat atau mendatangkan suatu bahaya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, seandainya umatnya itu ada yang menyembah atau meminta kepada selain Allah, maka
Orang-orang yang melakukan ini termasuk orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Dan kemusyrikan atau kesyirikan yang dilakukan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, zalim itu terbagi menjadi 3. Zalim yang paling parah, paling buruk kedudukannya itu asyirku akbar, syirik besar. Adapun faedah dalam ayat ini yang pertama, anna jalbun naf'i wa daf'id dar min khasa'isillahi azza wa jalla. Bahwa mendatangkan suatu manfaat dan menolak suatu bahaya atau mendatangkan suatu bahaya itu hanya khasa'is, kekhususan milik Allah yang memiliki hak memberi suatu manfaat atau mendatangkan suatu bahaya atau menolak suatu bahaya itu khasa'is, khusus hanya Allah. Contohnya, lama nggak turun hujan. Ada si A, dia nggak paham tentang agama sehingga dia datang ke dukun, meminta ke dukun agar turun hujan. Nah, padahal statusnya Islam, agamanya. Tentunya ini melakukan perbuatan asyirku akbar. Walaupun dia belum pernah membaca atau mempelajari surah Yunus ayat 106, tapi dia sudah memeluk agama Islam, dia sudah harus paham kalimat pertama kali yang ia ucapkan itu la ilaha illallah. Mencakup semuanya. Karena yang bisa memberi manfaat hujan, datang suatu bahaya dari hujan itu hanya Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah itu asyirku akbar. Faedah yang kedua, anna man da'a ghairallah mu'taqadan annahu yamliku naf'u wad dar dunallah faqad asraka. Barang siapa yang berdoa atau memohon kepada selain Allah dengan keyakinan, dengan akidah. Akidah itu keyakinan bahwasanya sesembahan itu memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu bahaya atau mendatangkan bahaya, maka itu merupakan asyirku akbar. Keyakinan bahwa si A ini rajin sholat, rajin ibadah, rajin belajar tauhid, mendalami, tapi dia masih memiliki suatu keyakinan ke pohon yang dikeramatkan, pohon asem. Tapi masih punya keyakinan tidak sampai menyembah atau ngirim bunga atau sesajen, tapi dia masih terbesit dalam hatinya suatu keyakinan bahwasannya pohon asem itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak suatu bahaya atau mendatangkan bahaya. Itu termasuk asyirku akbar, karena dilandasi keyakinan yang salah tadi. Hanya sebatas keyakinan, itu akidahnya perlu dipertanyakan.
Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Contoh langsung dari Al-Qur'an. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang sesembahan itu tidak bisa mengabulkan, memenuhi permintaan sampai hari kiamat, la yaumil qiyamah. Wa hum an du'aihim ghafilun. Mereka ini lalai untuk memperhatikan doa yang mereka ucapkan. Yang dimintai juga lupa. Dalam ayat 5 ini, waman adol, siapakah? Kalimat pertama itu diawali dengan siapakah. Ini menunjukkan kebanyakan orang-orang itu meminta kepada selain Allah. Waman adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Ini menunjukkan ada orang yang meminta kepada selain Allah. Dan itu merupakan kesesatan yang sangat parah. Makanya kedudukan orang yang melakukan perbuatan kebid'ahan, kesyirikan itu lebih buruk daripada orang yang melakukan zina. Padahal zina merupakan perbuatan dosa besar juga, tapi kedudukannya itu lebih buruk. Syiriknya itu lebih buruk daripada zina. Orang yang mabuk-mabukan itu lebih bagus daripada orang yang melakukan kesyirikan. Contohnya orang nyewu menyembelih kambing yang ditujukan kepada orang yang meninggal, itu lebih buruk daripada orang yang melakukan perbuatan zina. Karena itu merupakan adzulmu akbar, kezaliman yang sangat besar. Faida khusiran nas, apabila manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'daan, sesembahan yang dimintai selain Allah itu menjadi a'da, musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan sesembahan yang disembah selain Allah itu mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang yang meminta selain Allah. Jadi sesembahan seperti pohon besar, orang yang sudah meninggal masih dimintain, atau batu, itu tidak mengakui bahwasanya dirinya sebagai Tuhan. Tapi ini yang kebanyakan orang salah paham dengan keyakinan, memahami bahwasannya menyembah kepada selain Allah itu diperbolehkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, melakukan bersih desa, nanggap wayangan, dengan ngirim sesajen
pohon besar atau bikin tumpeng dengan mengadakan acara-acara kebid'ahan. Nah, tentunya itu akan merusak kualitas nilai-nilai tauhidnya. Dan begitu pula orang yang sudah paham, kalau tahu itu acara kebid'ahan atau kesyirikan, kayak bersih desa diadakan wayangan, di situ ada nilai-nilai kesyirikannya. Itu bagi orang yang paham dengan ilmu tauhid, dengan pemahaman yang sahih, pasti dia tidak akan mendatangi acara itu. Itu tidak diperbolehkan. Dikarenakan kalau kita mendatangi acara itu sama saja kita mendukung acara itu. Acara bersih desa yang terdapat nilai-nilai kesyirikan di dalamnya, itu tidak boleh mendatangi. Karena kalau kita mendatangi sama saja kita mendukung perbuatan kebid'ahan atau kesyirikan. Contoh lainnya, daerah sini ini lagi marak-maraknya sholawat yang diiringi dengan musik. Acara nikahan atau akikahan ngundang itu, tahu itu acara kebid'ahan, tapi kok masih datang gara-gara pakewo. Nah, itu sama saja dirinya melakukan acara itu. Itu karena mendukung acara kebid'ahan, walaupun cuma datang. Nah, kalau nonton wayangnya kalau bisa dihindari, Bu. Kan sama saja meramaikan acaranya. Nah, jadi suatu tempat kesyirikan itu kok banyak peminatnya, gara-gara nah itu banyak yang datang. Kayak makam yang dibayat itu, Ronggo siapa itu? Pandanaran. Nah, itu banyak orang jualan di situ. Apalagi kalau malam Jumat itu banyak. Itu banyak yang datang cuma beli-beli aja. Tapi dengan banyaknya orang itu, jadi orang yang lewat situ penasaran, kok rame banget ya. Penasaran mampir. Oh ya, ada makamnya, mampir ke dalam. Oh, ini tempatnya ini nih. Nah, semuanya pada ikut-ikutan. Penyebabnya apa? Pertama kali orang luar mampir itu gara orang-orang jualan itu penasaran, beli. Oh, kok ada makamnya? Masuk. Oh, ini kayaknya alam berkah, cocok nih. Bisa cepet kaya kalau di sini. Tergiur mampir. Pertama kali mampirnya gara-gara membeli makanan. Nah, meramaikan suatu tempat kesyirikan itu bisa merusak nilai-nilai tauhid. Kalau mampir pengen tahu, kalau cuma sebatas tahu, makamnya Sunan Pandangaran itu ingin lihat air itu. kalau sebatas ingin tahu itu nggak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan, iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, takutnya waktu berkurang. Saya juga pernah, Bapak. Saya dulu juga sering ke makam. Karena orang tua saya dulu juga melakukan perbuatan itu. Keliling-keliling ke makam. Jadi waktu kecil saya juga sering diajak gitu. Nah, dari pengalaman itu, kalau kita melakukan amalan-amalan itu, walaupun kita tidak meminta ke kuburan itu, tapi itu bisa mendukung acara itu. Karena termasuk orang yang meramaikan acara kesyirikan itu, walaupun cuma sekedar datang. Karena itu acara kesyirikan.
tempat kesyirikan, walaupun diri kita tidak melakukan perbuatan itu. Tapi kalau iman kita lagi lemah-lemahnya, itu bisa terbawa. Contohnya, cari kerjaan itu susah, cari uang itu susah. Si A lagi ngalami seperti itu, lalu melakukan perjalanan jauh ke Wonogiri. Pas di Wonogiri itu ada orang jual-jualan di samping kandang bubrah. Wah, mampir ya beli bakso. Kok ini kok ada makam, banyak yang mampir ya. Penasaran ke situ. Wah, ini bisa cepat kaya di sini. Nah, mampir ke situ, ketemu kuncennya. Ditawarin, mau nggak cepat kaya? Kerjaanmu apa? Jualan mie ayam atau yang lainnya, atau jualan bantal atau spray. Itu mampir di situ. Wah, ekonominya lagi sulit pas-pasnya ini. Kalau hidup di desa itu, kalau ekonominya lagi miring-miringnya, biasanya dijauhin sama tetangga. Wah, dia tertarik dengan tawaran kuncennya tadi. Ya, saya sanggup melakukan ritual. Setiap tahun harus renovasi rumah. Nah, udah itu kena. Nggih wonten Pak Bu. Yang kandang bubrah biasanya seperti itu. Nah, itu tempat kesyirikan. Awalnya mampir gara-gara beli bakso. Nah, itu kenapa kok dilarang? Gara-gara seperti itu, meramaikan. Dan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya lebih baik untuk menghindari. Karena takutnya waktu imannya itu lemah, mampir seperti itu bisa terseret ke dalam perbuatan kesyirikan. Faedah yang ketiga, iktibaru syirki dzulman, bahwa perbuatan kesyirikan itu dianggap sebagai perbuatan kezaliman. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam surah Luqman, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Contoh dari Al-Quran itu gak mungkin bohong Pak Bu. Makanya contoh langsung dari Al-Quran saja. Ketika Luqman menasihati anaknya, wa id qala Luqman libanihi, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, menasihati dengan suatu nasihat. Luqman saja khawatir kepada anaknya. Makanya diri kita harus waspada dengan perbuatan kesyirikan. Luqman perhatian kepada anaknya. Orang tua juga begitu, harus perhatian kepada anaknya. Dari sekarang dididik benar-benar. Yang sudah berkeluarga, anaknya yang sudah berkeluarga harus diperhatikan. Kalau melakukan perbuatan kesyirikan harus diingatkan. Punya anak udah umroh atau haji, kan udah umroh dan haji, maksum dari dosa, dibiarkan begitu saja melakukan kesyirikan. Itu banyak yang terjadi. Padahal di dalam surah Luqman sudah diberi gambaran betapa bahayanya syirik. Ketika Luqman menasihati anaknya, la tusyrik billah, jangan melakukan kesyirikan. Inna syirka ladulmun adim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini begitu bahayanya. Makanya diri kita harus benar-benar menjaga diri. Oh, ini perbuatan kebid'ahan, ini perbuatan kesyirikan. Kita harus menjauhinya, jangan mendekat. Karena kalau kita mendekat ke acara-acara kebid'ahan atau kesyirikan, lama-lama pasti akan terseret. Karena lingkungan itu
sangat berpengaruh ke kepribadian masing-masing atau kepribadian manusia. Contohnya si A ini kumpulnya sering main dengan orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu. Si B sering duduk dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, nyembah kuburan, atau melakukan suatu usaha dengan sandal jepit pesugihan. Sandal jepit itu pesugihan. Nah, si B ini kumpul sama si A di majelis ilmu, pas bahas tauhid. Panas Pak Bu, dengerin suatu ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oh, yang nyembah pohon besar itu asyirku akbar. Melakukan usaha diembel-embeli dengan sandal jepit ke kandang bubrah itu asyirku akbar. Pasti panas, pasti bantah, pasti menolak. Itu real. Makanya si B ini nggak mungkin datang ke si atau berkumpul dengan si A di majelis ilmu itu, karena air dan minyak goreng itu kalau dijadikan satu wadah nggak mungkin bisa menjadi satu. Itu gambarannya. Makanya teman itu cerminan, almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung kepada siapa dirinya berteman. Teman itu penting, harus memilih. Kalau enggak memilih pasti akan terjerumus. Selanjutnya kembali ke surah Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah itu menimpakan suatu mudarat atau bahaya kepada diri seseorang, fala kashifa, maka tidak ada yang bisa menghalangi illahu, kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Apabila Allah itu akan memberikan suatu kebaikan, maka tidak akan bisa menolaknya kecuali selain Allah. Yusibu bihi may yasa'u min ibadih. Allah itu akan memberikan suatu kebaikan kepada siapa saja yang dikehendaki min ibadi, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sesembahan selain Allah itu tidak bisa mendatangkan suatu bahaya dan suatu manfaat. Karena yang bisa mendatangkan suatu bahaya atau menolak suatu bahaya dan mendatangkan suatu manfaat itu hanya Allah. Yusibu bihi may yasa. Dan yang diberi kenikmatan suatu manfaat atau suatu musibah atau bahaya itu hanya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Makanya ada iman bil qada wal qadar, khairihi wa syarri. Iman kepada takdir, baik itu yang baik maupun yang buruk. Sekarang cuacanya panas, takdir bukan Pak Bu, takdir Allah.
nggak boleh ngeluh berlebihan. Wah panas banget ini. Nah, ngeluh kok nggak hujan-hujan. Nah, kalau berlebihan ngeluhnya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kualitas imannya kepada takdir maupun baik yang dan buruk itu dipertanyakan kalau ngeluhnya berlebihan. Oh, imannya berarti lagi lemah. Nah, kalau ngeluhnya berlebihan. Tapi kalau ngeluhnya sebatas biasa saja itu diperbolehkan. Itu berarti imannya kuat. Ya wajar, cuacanya kok panas ya, itu wajar. Kalau ngeluhnya berlebihan, nah itu imannya dipertanyakan. Wa huwal ghafurur rahim. Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Si A dulunya ahlu maksiat, sering melakukan perbuatan kesyirikan, sering melakukan perbuatan kebid'ahan. Tapi dia sudah belajar agama Islam dengan yang benar, pemahaman yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dia berusaha untuk taubatan nasuha. Ingat, dalam surah Yunus ayat 107. Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Kalau pelaku perbuatan kesyirikan, taubatnya taubatan nasuha itu bisa diampuni. Tapi taubatnya dengan taubat keseluruhan, nasuha, meninggalkan perbuatan-perbuatan kebid'ahan, sungguh-sungguh. Dia nggak mau melakukan perbuatan kesyirikan atau kebid'ahan, dan juga tidak mau mendukung acara-acara itu. Al-Ghafur, Ar-Rahim, karena Allah itu memiliki sifat atau nama Maha Penyayang. Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Makanya Al-Ghafur, ada kalimat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kalau nggak sayang nggak mungkin ngampuni dosa-dosa hambanya. Makanya ada kalimat Al-Ghafur, Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada dua kalimat ini. Jadi pelaku perbuatan kesyirikan itu masih dibuka pintu taubatnya, tapi dengan syarat taubatan nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Adapun faedah surah Yunus ayat 107. Yang pertama tadi 106. Faedah yang pertama, annal khair wa syirk miqdarani minallah. Bahwasanya kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asabaka min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tidak ada suatu bencana yang menimpa bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak juga menimpa dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali itu sudah tertulis di kitab Lauhil Mahfuz sebelum manusia itu diciptakan, wujudnya itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu sangat mudah yang dilakukan oleh Allah. Jadi sesuatu yang terjadi di bumi atau diri manusia itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz.
Tapi jangan salah memahami. Semuanya kan sudah tulis di Lauhil Mahfuz, lalu malas-malesan melakukan suatu ibadah, malas-malesan melakukan pekerjaan, itu tidak diperbolehkan. Emang takdir itu sudah ditentukan, tapi manusia itu harus berusaha, harus optimis, jangan pesimis dalam melakukan suatu perbuatan kebaikan. Faedah yang kedua, isbatu sifati iradati lillahi ala wajhi yaliku bijalalihi. Isbat, penetapan sifat kehendak Allah sesuai dengan keagungan Allah. Faedah yang ketiga, isbatu sifati masyiati lillah. Penetapan sifat keinginan Allah. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wala taqulanna, jangan sekali-kali untuk mengatakan terhadap suatu pekerjaan, inni fa'ilun dzalika ghadan, aku pasti melakukan hal itu besok. Jadi suatu perbuatan kebaikan itu jangan diundur-undur. Walaupun itu kehendak Allah, walaupun itu keinginan Allah. Kebanyakan manusia itu mengundur-undur perbuatan kebaikan sehingga lupa melakukan. Itu diundur-undur. Makanya di dalam surah Al-Kahfi tidak boleh mengundur-undur, menunda-nunda perbuatan kebaikan. Kalau itu perbuatan kebaikan harus segera untuk dikerjakan. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Sebelum ditutup Pak Bu, ada pertanyaan khusus ibu-ibu. Bu, mendatangi tempat yang sering dilakukan untuk acara kesyirikan itu boleh mboten Pak Bu? Bu, tidak boleh. Karena itu bisa walaupun tidak melakukan. Nah, ya iman kita bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi alasan yang tepat itu mendukung acara perbuatan kesyirikan. Untuk bapak-bapak, Pak, malam hari ini inti ayat yang kita pelajari tadi surah nopo Pak? Yunus. Ayat berapa? Ayat berapa? 106, 100. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya tidak sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.